Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan coba review dikit untuk di penggunaan saya di ROM Corvus OS terbaru di versi Beast Edition ya. Dan ini di Corvus Android 10 Stabil Edition dan di versi 5.5 ya. Jadi updatean dari last build karena ini di 2022 ya harusnya nih. Dan di sini juga tetap pakai kernel Deagle 13 ya guys. Jadi ini patch yang terbaru dipakai ya. Dan buat kalian yang tetap pakai ROM Corvus dari dulu sampai sekarang, mungkin kalian bisa cobain ini dan sekalian update ya kalau kalian di ROM Android 10-nya guys. Dan ini enak ya, stabil, ringan banget, free RAM-nya juga lumayan. Saking ringannya di sini aplikasinya nggak terlalu banyak ya, simple banget. Oke, untuk lebih lengkapnya mungkin kalian bisa lihat di video ini. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage. Oke guys, jadi ini dia di ROM Corvus dan di sini kita pakai versi 5.5 yang terbaru ya, dan ini versi Beast Edition. Jadi kalau kalian dari versi sebelumnya kalian bisa update aja, dan kalau kalian dari versi Android 10 kalian tinggal timpa. Kalau dari versi Android yang lain ataupun ROM yang lain kalian harus clean flash guys, jadi nggak bisa ditimpa ya. Oke, dan jangan lupa update firmware juga karena nanti tetap pakai patch yang terbaru ya, biar lebih compatible guys, jadi lebih mantap ya. Oke, di sini kita baterainya sisa 20% dan oh ya, sebelum kita lanjut ke sana kita kasih tahu dulu di sini file ROM-nya cuma 800 MB ya, dan ini kelihatannya ringan banget, aplikasi Google-nya nggak banyak. Dan kalau kalian cek di opsi developer terus layanan berjalan, RAM-nya ini lumayan enak ya, lega banget, dan ini free RAM-nya 1,4. RAM di HP saya ini 3 GB guys, jadi lumayan enak ya. Untuk manajemen RAM-nya sudah mantap yang di versi yang ini. Kalau saya bandingkan di Android 12 Nusantara Project yang sebelum saya pakai ROM nih, free RAM-nya 400, 500, 700 itu sudah bagus ya kalau jarang dipakai itu guys. Kalau sering dipakai bisa 400 sampai 500 ya. Dan ini saya juga lumayan sering pakai, saya ngegame PUBG, COC, dan saya juga kadang streaming di sini ya. Jadi lumayan pemakaian, tapi free RAM-nya tetap enak ya. Bagus untuk manajemen RAM-nya. Oke, dan kalau kalian lihat fitur-fiturnya, kurang lebih fiturnya hampir sama dengan bawaan Android 10 yang sebelum-sebelumnya. Dan di sini ada FPS info, dan kekurangannya di sini aplikasi pemutar musik nggak ada, terus kamera nggak ada, galeri nggak ada, pemutar video nggak ada, semuanya serba nggak ada. Kalau kalian mau kayak saya di sini install kamera manual. Jadi kalau kalian mau install kamera pakai kamera manual, galeri manual, ada yang tinggal install APK doang ya. Galerinya juga ada, cuma saya lupa install. Di sini kalian tinggal install biasa aja. Kalau kamera juga tinggal install biasa aja. Untuk linknya nanti di deskripsi saya cantumin buat kalian yang mau cobain guys. Jadi kalian nggak perlu takut, santai aja. Kita sediain semua biar kalian nggak repot gitu ya. Oh ya, di sini kita pakai Magis juga guys. Di sini kita pakai Magis versi 23.0 ya. Jadi untuk versi yang terbaru, versi 23 24 di Android 10 support juga. Jadi kalian nggak perlu takut, pakai yang terbaru aja biar lebih fix, compatible, dan enak ya. Oke, untuk modul sementara saya nggak pakai modul karena sengaja buat nge-review bawaan ROM ini guys ya, lumayan enak. Dan di sini kita pakai yang versi 23. Jadi disaranin yang terbaru guys kalau kalian mau pasang Magis ya. Oke, yang lainnya di sini Play Store-nya ada, cuma aplikasi Google-nya sedikit minim ini ya. Oke, dan kita lihat di slide yang lain. Di sini status bar, di sini ada AOD, terus screen record. Oke, screen record ya, kita tes ya. Di sini screen record kayak gini. Ini audio, oke, ini sumber suaranya internal mikrofon. Kalau kalian mau bawaan dari perangkat pakai internal, kalau pakai mikrofon kalian tinggal colok, ada kabel datanya, kabel data, konverternya kalau pakai mikrofon biasanya ya. Biasanya yang konverter tuh kalau kalian mikrofon sekaligus sound internal kayak gitu bahasanya guys. Oke, kita tes screen record bentar ya. Rekam layarnya berjalan. Oh ya, dan di sini sudah include PUBG Mobile ya. Tadi saya sudah tes di PUBG dan ini sudah unlock grafik sekalian ya. Jadi kalian kalau buat nge-game di sini cocok banget, enak. Dan kita tes ya. Kita lihat hasilnya. Oke, lupa ya, di sini pemutar videonya nggak ada.
nggak ada pemutar video jadi nggak bisa dibuka ya, lupa guys. Tapi untuk sekedar kita apa namanya untuk rekam sukses ya. Dan di sini kita lihat dari CPU Z untuk kernel pakai kernel Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. OC ya. Jadi biasanya memang Corvus yang versi unofficial dari Dark Elixir ini memang biasanya untuk ngegame ya. Jadi pakai kernel versi OC guys. Jadi kalian sesuaiin aja sesuai kebutuhan ya untuk custom kernel ya. Dan yang lainnya di status bar kayak gini, FPS info nggak ada di status bar, cuma adanya di setting ya. Kalau kalian cari FPS info guys, di sini kayak gini yang di status barnya. Jadi kalau kalian cari FPS info, kalian bisa masuk ke setting aja, reference layer di Corvus parts ya, kayak gitu guys. Di sini ada FPS info bawaannya, kalibrasi layar juga ada, kayak gitu ya. Dan ini lumayan lengkap ya fitur-fiturnya. Oke, dan kekurangannya mungkin kalau di Android 10 itu nggak ada guys, nggak ada face unlock biasanya ya. Kalau kita lihat di sini settingan keamanan, di sini face unlock nggak ada, cuma ada smart lock, fingerprint gitu ya. Jadi kalau kalian cari face unlock kurang face unlock ya. Untuk lokasi normal kita sudah cobain, lokasi penyimpanan lumayan ya, lumayan lah, lega dikit. Kalau saya lihat file sistemnya lah, kalian bisa lihat file sistemnya cuma 6 GB guys. Ini mantap ya, free lagi sistemnya cuma dipakai 6 GB ya. Ini ringan banget sih kalau saya lihat ini ya, ringan banget. Dan kita coba masuk ke baterai ya, baterai sisa 20% ya. Dari kemarin saya pakai pengisian penuh terakhirnya 19 jam yang lalu, pengguna layar 6 jam. Menurut saya ini oke 6 jam pakai kernel OC lagi ya. Dan saya juga lebih suka main, tapi saya main COC ya. Main PUBG-nya sedikit-sedikit, saya cuma tes bentar tadi di PUBG 8 menit ya, cuma tes sedikit-dikit aja. Lainnya saya juga streaming pakai COC lebih banyak ya, sampai 2 jaman. Oke, kita bisa tes di PUBG juga, nanti kita liatin sekalian. Dan ini sudah ter-unlock ya untuk di PUBG Mobile, jadi kalian bisa cobain pakai di game manapun ya. Cuman kalau di Corvus ini nggak kayak Nusantara Project ya. Kalau Nusantara Project kan ada game space, kalau di sini nggak ada game space-nya guys. Jadi ya sesuai kebutuhan lah, kalian bisa cari atau pilih ROM sesuai yang kalian suka ya. Kalau nggak masalah ya bisa cobain gitu ya, bebas. Di sini nggak ada game space dan kita tes bentar. Oke, kita lihat di sini masuk ke setting grafik dan di sini sudah unlock grafik ya. Jadi kalian kalau mau main PUBG di sini sudah langsung unlock. Jadi mantap ya, nggak perlu gimana-gimana, di sini langsung tinggal main guys. Dan kalau kalian nggak pakai magis ataupun nggak ada aksesoris tetap bisa ya, tetap bisa unlock guys. Oke, kita tes sebentar, nanti kita lihatin review lebih lengkapnya guys. Oke guys, jadi di sini untuk penggunaannya mantap ya. Untuk suhunya sampai 40 derajat masih aman sih, masih lu cuma anget-anget dikit untuk main game bentar ya. Jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian. Jadi bebas ya mau pakai yang mana. Dan kalau saya disaranin di ROM ini juga mantap ya. Ini ringan, cuma mungkin kekurangannya aplikasinya kalian harus install sendiri kayak kamera, galeri, pemutar video kayak gitu ya. Jadi kalian bisa install manual, pakai install APK-nya doang kalau kalian mau ya. Oke guys, jadi gitu doang review singkatnya. Buat yang mau cobain bisa cobain aja. Dan see you next videos. Nanti kita cantumin semua aplikasi Google-nya yang kalian mau nanti di deskripsi, oke?